Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Fajar, peserta CPNS Kemenhub tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu berakhlak dan implementasinya dalam instansi pemerintah. Selamat menyimak ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu berakhlak. Di sini, yang dimaksud berakhlak itu adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan haruslah tertanam dalam diri seorang ASN agar dapat berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan dapat diwujudkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Menjadi seorang ASN adalah sebuah amanah dan harus dijaga dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Akuntabel dapat diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dan peradaban manusia semakin maju. Oleh karena itu, setiap ASN harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk bisa mengimbangi tuntunan zaman yang semakin maju. Untuk mewujudkannya dibutuhkan nilai-nilai seperti peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. Keanekaragaman Indonesia, mulai dari suku, agama, golongan, dan ras, membuat Indonesia kaya akan kearifan lokal. Namun, keanekaragaman ini juga bisa memicu konflik. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki sikap saling memahami, peduli, dan menghargai perbedaan. Nilai harmonis dapat diwujudkan dengan memahami setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. ASN adalah abdi negara. Dibutuhkan komitmen, dedikasi sikap nasionalis yang dibuktikan untuk berkontribusi bagi negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai loyal dapat diwujudkan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan setia kepada NKRI. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Perubahan lingkungan tidak bisa dihindari. Seorang ASN harus mampu melakukan inovasi dalam menghadapi perubahan. Nilai adaptif dapat diwujudkan dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Kolaboratif. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa kerjasama yang sinergis dari setiap kementerian atau lembaga yang ada. Nilai kolaboratif dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh implementasi pada instansi pemerintah tempat saya bekerja. Untuk saat ini, saya bekerja di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan. Berorientasi pelayanan. Salah satu contoh implementasi berorientasi pelayanan pada Satuan Pelabuhan Penyeberangan yaitu
berusaha memberikan pelayanan prima pada pengguna jasa, seperti menyediakan ruang laktasi di area pelabuhan bagi ibu menyusui, mengawasi proses bongkar muat kapal agar aman, lancar, dan terkendali, memastikan kondisi cuaca dan menginformasikan kepada pengguna jasa karena cuaca sangat berkaitan dengan kelancaran jadwal keberangkatan kapal. Akuntabel. Nilai akuntabel yang dapat diimplementasikan adalah dengan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh Korsatpel, menggunakan kendaraan dinas kantor sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak menyalahgunakan wewenang sebagai petugas di pelabuhan. Kompeten. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti panggilan diklat, BIMTEK, atau sosialisasi terkait kompetensi ASN di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Contohnya, mengikuti bimbingan teknis keselamatan pelayaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis, mengikuti diklat BST, ahli ukur kapal, dan Marine Inspector. Harmonis. Nilai harmonis yang bisa diimplementasikan dalam lingkup pelabuhan yaitu berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran. Loyal. Loyalitas kepada bangsa dan negara dapat diimplementasikan dengan rela berkorban melaksanakan tugas dan mengutamakan pelayanan kepada pengguna jasa pada saat Hari Raya Idul Fitri yang ingin mudik bertemu keluarganya. Adaptif. Beradaptasi di lingkungan pelabuhan penyeberangan dapat diimplementasikan dengan penyesuaian diri pada pandemi, menjalankan prokes untuk mencegah penyebaran virus COVID, dan melaksanakan vaksinasi di pelabuhan. Kolaboratif. Berkolaborasi dan saling mendukung dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan pelayanan penyeberangan yang aman dan selamat. Demikian penjelasan saya tentang dasar-dasar berakhlak dan implementasinya dalam instansi pemerintah. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.